Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim, amma ba'du. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ibna Mas'ud, julusuka fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairun laka min itqi alfi raqabatin mu'minah, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, terkhusus atas nikmat iman dan Islam, yang mana dengan iman dan Islam inilah diterimanya amal kita. Karena berapa banyak dari manusia yang beramal akan tetapi tidak memiliki iman dan Islam, oleh karena itu amalnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh itu nikmat iman dan Islam ini adalah nikmat yang paling besar, termasuk yang sering kita lupakan juga. Serta salawat dan salam semoga terus ditambah-tambah, terus dicurahkan kepada junjunan alam Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabat, para tabi'in, para tabi'in tabi'in, dan semoga kita umatnya di akhir zaman ini mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu saat pernah berkata kepada Sayyiduna Ibnu Mas'ud, yang perkataannya, wahai Ibnu Mas'ud, duduknya engkau di majelis ilmu tidak membawa pulpen, tidak menulis satu faidah, itu lebih baik bagimu ketimbang kamu memerdekakan 1000 hamba sahaya. Bisa kita bayangkan dari perkataan Nabi itu betapa mulianya duduk di majelis ilmu. Juga tertera di dalam ilmu usul fikih, di dalam kitab Mabadi'ul Awaliyah, al khairul muta'addi afdalu minal qasir, bahwasanya kebaikan yang terus menerus, yang berkepanjangan itu lebih baik daripada kebaikan yang tunggal. Dan dari salah satu kebaikan yang terus menerus adalah mencari ilmu. Karena kita mengajarkan ilmu kepada orang, kemudian orang itu mengajarkan ke orang lain, dan itu terus menerus, maka kita akan mendapatkan jariah dari ilmu yang kita amalkan. Maka jika kita bertanya ilmu apa yang wajib, yang perlu kita cari, maka jawabannya adalah ilmu yang bisa membuat kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan yang dasar, yang pokok, yang paling wajib bagi setiap hamba, yang pertama adalah ilmu tauhid atau ilmu akidah. Karena ini adalah asas, adalah pokok dari setiap orang, yakni memiliki akidah yang lurus. Jika kita sudah memiliki akidah yang lurus, maka kita dilanjut untuk mencari ilmu fikih, ilmu tentang beramal, baik tentang sholat ataupun amaliyah yang lain, termasuk dalam muamalah, bersosialisasi dengan orang lain, itu ada dalam Islamnya juga. Kemudian urutan yang ketiga setelah tauhid, fikih, kemudian kita dituntut untuk mencari ilmu tasawuf, ilmu tentang akhlak hati. Sebagaimana ada perkataan para ulama, man tatafaqqah walam tatasawwaf faqad tatafassak.
siapa orang yang mencari ilmu akan tetapi tidak siapa orang yang mencari ilmu fikih akan tetapi tidak mencari ilmu tasawuf, tidak dibarengi dengan ilmu tasawuf, maka dia hampir mendekati kepada kefasikan. Ada suatu cerita tentang seorang yang suka beramal, yang sering sholat, siangnya puasa, malamnya berwirid, bermunajat. Kemudian dia berkhalwat, dia bersembunyi mengasingkan diri di suatu bukit, di suatu gunung. Hingga akhirnya ada seseorang yang bertanya kepada orang tersebut. Dia mengetahui tatkala dia menghampiri kepada orang tersebut, kemudian dia memperhatikan gerak-geriknya, kelakuannya. Ya, memang betul dia suka beramal, rajin beramal, akan tetapi dia ini memiliki seekor himar, seekor keledai, yang mana dia himar atau keledai ini suka dia zinahi, naudzubillah, suka dia setubuhi, karena ya namanya manusia kan pasti memiliki syahwat, nafsu kan. Nah, dia menyalurkan nafsu atau syahwatnya ini ke seekor keledai. Nah, itu adalah akibat dari kita tahu ilmu fikih akan tetapi tidak mempelajari ilmu tasawuf. Akan tetapi karena kita hidup di dunia ini, maka kita juga tidak lepas dari harus mencari ilmu dunia juga. Karena kita ini sedang hidup di dunia. Akan tetapi carilah ilmu dunia yang sekiranya bermanfaat bagi kita saja. Carilah dunia seukuran yang kamu butuhkan dan beramallah untuk akhirat sekiranya kamu akan hidup di sana selama-lamanya. Al-Imam Ibnu Ruslan telah berkata di dalam kitabnya Alfiyah Ibn Ruslan atau sering disebut Zubad, fa'alimun bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa menggunakan ilmu, maka amalnya ditolak, tidak diterima. Contoh kecil dalam urusan dunia, ketika kita ingin melakukan sesuatu, maka kita harus mengetahui ilmu tersebut. Apalagi tatkala kita ingin beramal yang hubungannya langsung dengan Allah Azza wa Jalla, maka kita memerlukan ilmu untuk amaliyah tersebut. Dan kita juga harus teliti, harus telaten dalam mencari guru, mencari dari siapa kita mencari ilmu tersebut, dari siapa dan apakah ilmu ini bersanad atau tidak. Seperti kita menuntut ilmu dari guru kita dari guru kita, guru kita dari guru kita, terus ilmunya bersambung sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu adalah ilmu yang mahal. Jika kita mencari ilmu melalui sosmed, melalui Google, maka ilmu itu sudah pasti tidak bersanad. Kenapa? Ya karena dari HP gitu, dari sosial media. Berbeda dengan kita mencari ilmu berhadapan, bertawajjah dengan guru, maka itu memiliki nilai plus, nilai lebih yang sangat. Di sisi lain, ilmu kita akan kita dapatkan, kemudian pahala mencari ilmu itu lebih besar dan lebih barakah tentunya bagi kita. Oleh karena itu, bagi kita semua, jangan karena kita sudah jangan kita berpikiran karena kita sudah dewasa atau sudah telat untuk mencari ilmu, maka tidak ada kata telat untuk mencari ilmu. Duduk di majelis ilmu itu nggak susah, Pak. Kita duduk aja walaupun ibaratnya ngantuk atau nggak nulis, nggak catat, atau pas pulang udah lupa lagi,
itu pahalanya tetap ada. Akan tetapi paling ilmu yang kita dapatkan itu menghilang. Akan tetapi pahala masih ada, pahalanya tetap ada. Oleh karena itu kita jangan berputus asa, jangan menyerah tatkala mencari ilmu. Itu adalah suatu kemuliaan, suatu kehormatan, sehingga diceritakan dalam satu riwayat malaikat itu ridho kepada orang yang sedang mencari ilmu, sampai-sampai malaikat itu rela meletakkan sayapnya untuk duduknya orang yang mencari ilmu. Jadi pada hakikatnya kita semua ini yang sedang duduk di sini itu duduk di sayapnya malaikat. Mengapa demikian? Karena malaikat juga memuliakan orang yang mencari ilmu. Ilmu itu mulia, dan ilmu akan membuat orang yang memilikinya menjadi bahagia juga, menjadi mulia juga. Mungkin sekian yang bisa Al-Fakir sampaikan. Mohon maaf atas kurang lebihnya, benarnya dari Allah dan salahnya dari Al-Fakir sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.